Hai semua, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya dari STIE Galileo Batam, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning saya dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Perancangan Prosedur dan Formulir Sistem Pengendalian Internal atas Penggajian Karyawan yang studi kasusnya pada Diamond Supermarket DC Mall, Batam. Dosen pengampunya adalah Bapak Vincent Ade Arianto, CPSE MM. Yang pertama, latar belakang masalah dari Project Based Learning ini, di mana proses penggajian merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang paling sensitif dan rentan terhadap resiko kesalahan maupun kecurangan. Nah, kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran ini dapat menurunkan moral karyawan dan merugikan keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan observasi awal, Diamond Supermarket belum memiliki prosedur tertulis yang terstandarisasi dan formulir penggajian yang komprehensif, sehingga slip gaji saat ini tidak mencakup rincian yang memadai seperti detail jam lembur dan tanggal spesifik untuk absensi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan. Bisa dilihat melalui slide profil objek tersebut, di mana nama objeknya Diamond Supermarket DC Mall yang beralamat di Jalan Duyung Sejodo Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tahun didirikan tanggal 27 Juli 2007. Jenis usaha perdagangan dan pembelian bisa dilakukan berdasarkan offline maupun online. Kelemahan sistem saat ini, di mana dalam kelemahan prosedur, alur kerja yang berjalan belum mencakup detail otorisasi dan verifikasi antar tahapan. Tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan data absensi dan lembur sebelum gaji dihitung. Lalu kelemahan formulir dalam slip gaji ini kurang transparan, adanya uang lembur tanpa rincian berapa jam atau pada tanggal berapa lembur dilakukan. Kemudian tidak ada rincian potongan, misalnya potongan ketidakhadiran, tidak dirinci berdasarkan tanggal kejadian sehingga karyawan tidak memahami dasar perhitungannya. Tujuan proyek ini adalah menganalisis sistem pengendalian internal yang berjalan pada proses penggajian karyawan di Diamond Supermarket, lalu mengidentifikasi kelemahan dalam aspek prosedural dan dokumentasi pada sistem penggajian yang ada, kemudian merancang prosedur operasional standar dan formulir slip gaji yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, dari slide ini kita bisa menganalisis prosedur dan formulir lama, di mana prosedur lama itu alur dasarnya sudah ada, pengumpulan data, pembuatan daftar gaji, pembayaran, namun lemah karena kurangnya verifikasi dan otorisasi yang jelas. Bisa dilihat melalui gambar, kelemahan yang signifikan ini informasi pendapatan dan potongan bersifat terlalu umum, tidak ada rincian jam lembur dan tanggal absensi, serta belum optimal sebagai alat pengendalian dan komunikasi yang transparan. Adapun solusi yang merupakan prosedur penggajian yang diusulkan, sebuah alur kerja baru yang sistematis dengan pemisahan tugas dan verifikasi berlapis, di mana ada pencatatan waktu, kemudian verifikasi HRD, perhitungan gaji, otorisasi pembayaran dan distribusi, serta rekonsiliasi, di mana bagian akuntansi mencocokkan bukti transfer dengan daftar gaji. Nah, pada slide ini kita bisa juga melihat solusi formulir slip gaji yang baru yang saya buat, dirancang ulang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fungsi kontrol. Di mana fitur utama yang diperbaiki adanya detail pendapatan gaji pokok, tunjangan, dan uang lembur, serta detail potongan misalnya BPJS, BPH 21, dan rincian tanggal dan untuk potongan absensi, serta kolom otorisasi terdapat 3 kolom,
tanda tangan untuk jejak audit ya, yang disiapkan oleh, disetujui oleh, dan diterima oleh siapa. Nah, keunggulan sistem yang diusulkan ini, pertama peningkatan transparansi dan verifikasi, di mana adanya rincian tanggal dan jam lembur yang memungkinkan karyawan memverifikasi kebenarannya dan manajemen dapat melacak biayanya, sehingga mencegah klaim fiktif. Ya, kemudian adanya rincian tanggal absensi akan mengurangi potensi perselisihan dengan karyawan. Nah, yang kedua, peningkatan akuntabilitas dan otorisasi. Ya, 3 kolom tanda tangan menciptakan jejak audit ya yang jelas. Ini memastikan slip gaji telah melalui proses verifikasi oleh staf payroll dan otorisasi oleh manajer keuangan. Kesimpulan dari Project Based Learning ini yaitu sistem penggajian di Diamond Supermarket saat ini masih dapat diperbaiki, terutama pada prosedur yang belum standar dan formulir yang kurang informatif ya. Kemudian prosedur baru yang terstruktur dengan pemisahan tugas dan slip gaji yang komprehensif dengan detail lembur absensi dan kolom otorisasi ini secara signifikan memperkuat sistem pengendalian manajemen. Ya, penerapan sistem yang baru akan membuat proses penggajian menjadi lebih tertib, akurat, akuntabel, dan transparan. Nah, untuk rekomendasi bagi Diamond Supermarket, yang pertama adanya implementasi konsisten, ya, menerapkan prosedur dan formulir baru ini secara konsisten di seluruh departemen. Kemudian ada juga sosialisasi dan pelatihan, kemudian pengawasan berkala dan pengembangan berbasis teknologi untuk jangka panjang. Ya, disarankan mempertimbangkan penggunaan payroll software yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko human error. Baik, demikianlah presentasi dari Project Based Learning saya ini. Bisa dilihat juga melalui slide. Saya membuat di situ ada layout supermarket tahun 2025 dan juga ada alamat ya dan yang kita bisa lihat melalui Google Maps. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dari pengucapan saya. Terima kasih.